Kita akan kembali melanjutkan series King Account. Pada kesempatan sebelumnya, Hyo menerima sebuah misi tersembunyi yang mengharuskan Hyo untuk menyelamatkan Merlin sang Valkyrie dari tragedi kejatuhannya. Penasaran bagaimana MC kita yang super duper ini menyelesaikannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk! Setelah pemukiman desa yang ditempati Merlin diserang oleh monster liar, pada akhirnya sang kepala desa memilih untuk beranjak pergi mencari tempat yang aman untuk warganya. Dan tempat yang beliau tuju sekarang adalah sebuah kota terpencil yang dipimpin oleh seorang wali kota bernama Kelvin. Pak Kelvin ini merupakan teman lama si kepala desa. Oleh karena itulah beliau dengan senang hati mau menampung Pak Kades beserta para warganya yang akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Merlin menceritakan bahwa si Pak Wali Kota Kelvin juga mempunyai seorang anak yang bernama Caitlyn. Caitlyn ini juga merupakan sahabat Merlin dari kecil, dan karena keduanya sudah lama tak bertemu, untuk saat ini Merlin merasa sangat penasaran dengan seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Caitlyn. Karena anak Pak Wali Kota tersebut juga akan ikut dalam memperebutkan gelar Valkyrie, di mana hanya akan ada satu orang saja yang bisa mendapatkan gelar suci tersebut. Meskipun Merlin bersahabat dengannya, namun dalam kompetisi yang akan diadakan beberapa hari lagi, Merlin tak akan mengalah dengan sahabatnya dan dia akan bertarung sekuat tenaga demi mencapai impiannya sebagai Valkyrie. Oleh karena itu pula, demi memperbesar peluang kemenangan, Merlin meminta MC untuk mengajarinya beberapa jurus ampuh yang nantinya bisa ia gunakan dalam kompetisi. Tapi sayangnya Hyo tidak mau atau tidak bisa mengajarinya, sebab kemampuan Hyo yang sempat ia perlihatkan di depan Merlin sebelumnya menerapkan suatu metode yang unik yang tidak mungkin bisa dipelajari oleh orang lain. Tentunya hal ini merujuk kepada kekuatan sistem akun raja. Merlin yang ditolak oleh MC pun agak sedikit merasa kecewa, namun dia tetap takkan lupa atas segala perbuatan Hyo yang merupakan penyelamat untuknya. Di saat yang sama muncul notifikasi yang menunjukkan penurunan tingkat love Merlin kepada Hyo sebesar -10%. Hal ini terjadi karena Merlin merasa agak kecewa dengan Hyo, tapi Hyo malah cukup lega dengan angka penurunan love tersebut, karena ia tidak mau menjadi orang ketiga dan menghancurkan alur cerita di mana Merlin mestinya harus menjalin cinta dengan Glenn, si dewa instruktur Valkyrie. Hingga akhirnya rombongan karavan desa tiba di tempat tujuan mereka. Tepat di pintu gerbang masuk kota juga sudah ada pria besar, dan itu adalah si Pak Wali Kota, Pak Kelvin, bersama dengan seorang wanita muda yang cukup aduhai dan memiliki tingkat kepadatan yang lumayan. Dia adalah anak Kelvin yang bernama Caitlyn, di mana keduanya sengaja menyambut rombongan Pak Kades secara mandiri demi menjunjung tinggi pertemanan lama di antara kedua belah pihak yang sudah terjalin cukup erat. Mereka pun kemudian menghampiri satu sama lain. Pak Kades melantunkan ucapan rasa terima kasihnya kepada Pak Kelvin yang mau menampung dirinya beserta para warga yang ia bawa. Sedangkan Caitlyn yang menyiratkan wajah penuh kekhawatiran menanyakan kondisi Merlin yang tubuhnya dipenuhi dengan luka di luar. Merlin pun menyatakan kalau itu cuma luka yang kecil saja yang ia dapatkan pada saat bertarung dengan monster gunung di tengah perjalanan. Selain itu, ia juga memperkenalkan Hyo, sang juru penyelamat yang bisa menghancurkan monster level 120 hanya dalam satu gerakan saja. Merlin memperkenalkan Hyo kepada sahabatnya dengan rasa bangga. Caitlyn pun turut berterima kasih atas pertolongan Hyo yang sudah menyelamatkan Merlin dalam keadaan genting. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, jawab Hyo. Sambil memancarkan wajah merah merona yang cukup menggoda, Caitlyn pun mengatakan kalau dia dan Merlin bukan cuma sahabat saja, tapi mereka sudah menjalin sumpah darah yang membuat keduanya secara tidak langsung sudah seperti saudara kandung. Jadi Hyo yang sudah menolong Merlin itu sama seperti MC sudah menyelamatkan dirinya, dan hutang budi tersebut takkan pernah ia lupakan. Namun siapa sangka, di saat yang sama Wes pun muncul dan memberitahukan kepada Hyo bahwasannya meskipun Caitlyn ini terlihat cukup santun, namun wanita ini memancarkan gelombang spektrum warna ungu kehitaman yang menunjukkan apabila ia memiliki itikat yang tidak baik dan sangat was-was dengan keberadaan Hyo. Ya, Hyo sih tidak masalah kalau wanita ini tidak suka dengannya. Yang penting hubungan Caitlyn dengan Merlin itu benar-benar nyata. Tak lama berselang, Pak Kelvin pun datang menghampiri Hyo untuk menyampaikan beberapa hal kepadanya. Dan ucapnya, meskipun benar bahwa Hyo sudah melakukan jasa yang besar, namun terdapat sebuah tradisi di dalam kota tersebut di mana warga asing seperti Hyo tidak diizinkan tinggal dalam waktu yang lama demi menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dan dia hanya boleh tinggal satu malam saja dan angkat kaki di pagi keesokan harinya.
Sepertinya Yeo tidak mempermasalahkan aturan tersebut. Toh tujuannya cuma supaya Pak Kades tiba selamat di tujuan. Dan karena itu sudah terlaksana, Yeo pun bermaksud untuk pergi sekarang juga. Namun sebelum ia beranjak pergi, Merlin pun memaksa Yeo untuk tinggal semalam saja. Karena malam ini akan ada pesta perjamuan dan Yeo mesti hadir di pesta tersebut. Dan baru pergi keesokan harinya. Karena permintaan Merlin terlalu imut, Yeo pun tidak bisa menolaknya. Malam pun tiba, di mana semarak pesta perjamuan terjadi cukup meriah seperti yang seharusnya. Setelah pergi ke perjamuan tersebut, Yeo kembali ke tempat istirahatnya sebelum perjamuannya selesai. Karena keesokan paginya ia berniat untuk bertualang mencari harta karun di wilayah para dewa. Sedangkan urusan Merlin, Yeo akan terus memantaunya melalui drone yang tak kasat mata dan melihat perkembangan dari kisah Merlin dari kejauhan. Tak lama berselang, tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu dari arah luar. Yeo pun heran siapakah yang sudah mengunjunginya, padahal pesta perjamuan masih terdengar heboh dan belum usai. Di saat MC membuka pintu, ia pun dikagetkan oleh Caitlyn yang tiba-tiba saja menempelkan kedua salak mentahnya kepada MC. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" tuturnya. Caitlyn yang terlihat cukup mabuk kala itu pun menjawab dengan cukup binal kalau ia akan melakukan sebuah hal yang biasanya dilakukan oleh dua orang muda-mudi di sebuah kamar. Namun tiba-tiba saja wanita ini tersadar dan tidak mabuk lagi. Tapi ia tetap tidak mengurungkan niatnya, alih-alih sebagai imbalan atas perbuatan Yeo yang sudah menyelamatkan nyawa sahabatnya. Di saat yang sama, Wes pun menyarankan Yeo untuk tetap berhati-hati. Tapi di lain hal, Wes tidak sabar dengan aksi yang akan ditunjukkan Caitlyn selanjutnya. Adegan pun semakin memanas tatkala Caitlyn menomprok Yeo di atas kasur dengan begitu semangat. Ia merasa sangat bergairah karena selain kuat, Yeo juga mempunyai wajah yang cukup tampan, ungkapnya. Harum tubuh serta wajah yang menggoda tentunya membuat semua pria yang berada dalam posisi seperti ini akan pasrah begitu saja. Scene pun semakin menegangkan di saat Caitlyn secara diam-diam mengeluarkan sebilah belati dan menusuknya kepada MC secara berulang kali dengan wajah yang mengerikan. Wanita berenggong ini terlihat sangat menikmati setiap detik ia menikamkan belatinya dengan brutal kepada Yeo. "Hei, katanya udah nggak mabuk lagi, kok bantal ditusuk-tusukin mulu sih? Katanya mau ngasih imbalan, kok malah jadi begini? Sebenarnya apakah tujuanmu, wahai Nona Caitlyn?" ungkap Yeo yang tahu-taunya lagi duduk santuisme di sofa sebelahnya. Sambil tertawa jahat, Caitlyn pun mengatakan keresahannya, di mana ia merasa iri hati terhadap Merlin yang selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Hal ini membuatnya terus hidup di balik bayang-bayang Merlin. Dan karena kedengkian yang ia miliki, wanita ini akan terus merebut segala hal dari Merlin dan membuatnya merasakan sakit akan kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Lanjutkan Caitlyn yang kembali mengarahkan tusukannya ke arah Yeo dengan niatan membunuh yang sangat terasa. Tapi karena ia jauh lebih lemah dari Yeo, tusukan tersebut pun dapat dengan mudah dihentikan oleh MC. Wajah asli yang ditunjukkan Caitlyn membuat Yeo heran, padahal mereka berdua sahabat lama. Tapi kenapa kelakuan Caitlyn benar-benar sudah menyimpang? Yeo sih sebenarnya gak masalah kalau wanita berenggong ini cuma menyakitinya. Tapi kalau dia berani menyakiti tubuh halus Merlin, maka bisa ia pastikan Caitlyn takkan bisa hidup lebih lama lagi. Setelah menyingkirkan belatinya, Yeo pun kemudian dengan cepat memukul tengkuk wanita tersebut untuk membuatnya tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja pintu didobrak oleh Merlin yang membawa beberapa gelas minuman. Di sini ia berniat untuk mengajak Yeo melanjutkan party yang semakin malam semakin menyenangkan. Hingga terjadilah momen awkward yang tidak terhindarkan di saat wanita ini menyaksikan kejadian mencengangkan di antara Yeo dengan sahabatnya. Karena merasa dirinya sudah mengganggu pasangan muda-mudi yang sedang menjalin kasih, Merlin pun langsung mau cabut dari TKP. Tapi sebelum ia pergi jauh, Yeo mintanya untuk kembali dan dia akan menceritakan jalan cerita yang terjadi di malam itu. Singkat cerita, Yeo agak menutup-nutupi kejadian sesungguhnya. Dia cuma menceritakan kalau Merlin datang malam itu untuk berterima kasih kepadanya. Dan karena ia maboi berat, pada akhirnya wanita tersebut pun tertidur. Mengarang cerita sedemikian rupa, Yeo maksudkan agar Merlin tidak kehilangan keceriaannya. Ya, walaupun pada akhirnya hubungan persahabatan mereka tetap akan hancur, setidaknya itu terjadi bukan karena adanya campur tangan darinya. Dan setelahnya keduanya pun kembali menuju pesta perjamuan, meninggalkan Caitlyn yang terlelap di kamar istirahat Yeo. Dari kejauhan, Yeo juga melihat ada sekelebat bayangan yang memasuki kamar tersebut.
Sekelebat bayangan yang bergerak masuk ke dalam kamar tersebut adalah sang wali kota Kelvin. Dengan wajah yang cukup emosi, ia pun mengatakan bahwa anaknya ini hampir saja menggagalkan semua rencana yang sudah Kelvin persiapkan dengan matang, hanya karena masalah sepele soal pria. Dan apakah rencana sebenarnya yang akan dijalankan oleh sang pak wali kota ini? Keesokan paginya, sesuai dengan tradisi turun-temurun di kota tersebut, pada akhirnya Yewu mesti angkat kaki dari sana. Wali kota Kelvin memanjatkan doa-doa puja kerang ajaib agar Yewu selamat dalam perjalanannya. Meskipun sangat disayangkan, tapi Pak Kades pun tidak bisa berbuat apa-apa. Toh dia juga cuma pengungsi. Di sisi lain, Wes menyarankan agar Yewu tidak termakan oleh kebaikan dari kata-kata si Pak Wali Kota, karena ia memancarkan gelombang spektrum hitam yang menunjukkan apabila ia sedang merencanakan suatu hal yang besar dalam stigma yang buruk. Yewu yang sadar akan hal tersebut pun takkan tinggal diam begitu saja. Sebelum beranjak pergi, Merlin juga mengharapkan Yewu untuk datang menyaksikan kompetisi Valkyrie yang akan diadakan 10 hari lagi. Dan mendukung Merlin dalam pertandingan tersebut, Yewu pun berjanji akan datang melihat kompetisi tersebut. Hingga akhirnya Yewu pun pergi melalui jalur udara. Fakta bahwa Yewu memiliki sepasang sayap bagaikan malaikat membuat para penduduk kota merasakan tidak enak, karena mereka sudah mengusir sosok yang mereka kira adalah seorang dewa. Di tengah-tengah perjalanannya, Yewu sempat berpikir terkait dengan pelukan terakhir Merlin yang malah menambah tingkat love kepadanya. Sudah pasti jika Yewu terus-terusan berada di sisinya, maka wanita tersebut akan sepenuhnya jatuh hati kepada Yewu. Oleh karena itulah, langkah selanjutnya Yewu akan mengaktifkan kemampuan manipulasi garis dan waktu dan melihat apakah yang akan terjadi apabila Yewu tidak berada di sampingnya. Hal ini juga Yewu maksudkan untuk mengetahui inti dari permasalahan yang akan dihadapi Merlin di masa mendatang tanpa adanya campur tangan dari dirinya. Sesaat setelah mengaktifkan skillnya, sistem pun memberikan beberapa opsi di mana Yewu bisa memilih untuk mempercepat waktu ke masa depan serta memundurkan waktu ke masa lalu. Dalam hal ini, Yewu memilih untuk mempercepat waktu ke momen-momen yang berisikan inti dari permasalahan dan peristiwa penting yang menyangkut kejatuhan Merlin. Dan sebelum dunia para dewa ini hancur, Yewu meminta untuk memundurkan waktu ke masa lalu di titik yang sekarang. Dan kemudian skill manipulasi garis waktu menuju masa depan akhirnya dioperasikan. Peristiwa penting pertama adalah kompetisi babak penyisihan pemilihan Valkyrie yang diadakan di arena para dewa. Singkat cerita, dari puluhan peserta yang berhasil melaju ke babak final selanjutnya, salah satu dari mereka adalah Merlin. Dia merupakan peserta yang paling diunggulkan dalam kompetisi tersebut. Animo dari para penonton terlihat sangat bergemuruh setelah menyaksikan aksi Merlin yang sungguh menakjubkan. Akan tetapi sorak-sorai dari mereka sama sekali tidak membuat Merlin gembira, karena dari ribuan penonton di sana, ia sama sekali tidak melihat tanda-tanda kehadiran Yewu yang datang untuk menyemangatinya. Fakta ini membuat Merlin merasa sangat kecewa, karena Yewu sudah mengingkari janji yang sudah mereka buat. Tapi anehnya, tingkat love Merlin terus bertambah kepada MC. Apakah ini yang disebut dengan rindu yang menyakitkan, kawan? Peristiwa penting kedua. Pada babak final pemilihan Valkyrie, Merlin terus berjuang dengan keras demi mencapai impiannya. Dan untuk menumbangkan Last Boss, Merlin bekerja sama dengan Caitlyn, di mana duet kolaborasi mereka pada akhirnya berhasil melumpuhkan sang Giant Frost yang berlevel 120 setelah bertempur secara mati-matian. Merlin di sini merasa begitu gembira karena dengan bantuan Caitlyn, dirinya bisa mengatasi masalah yang paling sukar untuk dihadapi. Namun tanpa pernah sekalipun terlintas di dalam pikirannya bahwa Caitlyn yang sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri malah melakukan pengkhianatan dengan menghunuskan senjata di tubuhnya. Tusukan tersebut mengakibatkan Merlin jatuh dalam kondisi kritis. Pengkhianatan ini Caitlyn lakukan dengan alasan untuk memenuhi rencana sang ayah yang ingin memajukan kotanya. Situasi kali ini juga telah direncanakan, di mana Caitlyn akan melumpuhkan Merlin pada saat sang bos berhasil dikalahkan dengan memanfaatkan bantuan kekuatan Merlin. Karena pada akhirnya hanya akan ada satu Valkyrie yang terpilih, dan dia adalah orang yang berhasil mendapatkan batu perjanjian pada saat Last Boss telah dimusnahkan. Caitlyn juga akan membiarkan Merlin tewas dengan sendirinya setelah terkena tusukan pedang yang dilumuri oleh racun. Ia sengaja tidak menghabisinya saat itu juga, karena bagaimanapun juga Merlin benar-benar dia anggap sebagai saudaranya. Merlin yang sekarang hanya memiliki Caitlyn sebagai orang berharga dan satu-satunya di hidupnya merasakan emosi yang tak tertahankan, mengetahui fakta akan pengkhianatan yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya.
Di dalam puncak kemarahannya, ia pun melepaskan tebasan berkekuatan besar yang menyebabkan Caitlyn harus tewas secara mengenaskan. Kini Merlin sudah tidak mempunyai sesuatu yang berharga lagi di hidupnya. Ia yang kini berada di titik terendahnya juga terus meneriakkan nama Yeo yang menghilang entah kemana. Kendati demikian, tingkat love Merlin kepada Yeo pun terus meningkat. Peristiwa penting ketiga. Merlin yang berhasil meraih kemenangan dalam kompetisi pemilihan Valkyrie pada akhirnya dianugerahi dengan kekuatan suci tingkat tinggi dan diberikan identitas sebagai Valkyrie yang sejati. Tapi meskipun telah mendapatkan apa yang ia inginkan, senyum ceria Merlin seakan-akan luput dan menghilang begitu saja dari wajahnya. Ia bagaikan sosok yang sudah tak lagi mempunyai tujuan hidup. Semua orang pun sadar akan hal tersebut. Namun banyak dari mereka yang tidak mengetahui dengan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga ia menjadi pribadi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah menjadi Valkyrie, Merlin pun mengubur semua emosi jauh di dalam palung hatinya. Dan dia terus-menerus bertarung bersama dengan Dewa Glenn melawan para monster di medan perang besar demi melindungi wilayah para dewa di garis depan. Banyak momen hidup dan mati yang telah mereka lalui bersama-sama. Glenn juga selalu ada di saat Merlin berada dalam mara bahaya. Karena kedekatan mereka yang terjadi secara bertahap dan berlangsung cukup panjang di medan pertempuran, pada akhirnya kebaikan yang sering dilakukan oleh Glenn mulai membuka hati Merlin yang tertutup sebelumnya. Peristiwa penting keempat. Pada suatu malam yang dihiasi oleh cahaya purnama yang menyinari kegelapan, Glenn yang sudah lama memendam rasa kepada Merlin pada akhirnya menyatakan love kepada wanita tersebut. Glenn melantunkan bait demi bait kalimat yang berisikan kata-kata pujangga yang membuat hati para ladies melempem bila mendengarnya. Glenn pun sadar jika Merlin masih menyimpan perasaan kepada seseorang. Namun karena sosok yang Merlin harapkan sudah tak pernah lagi muncul di hadapannya, akhirnya ia pun mencoba melupakan masa lalu dan akan berfokus ke masa depan. Oleh karena itulah ia menerima love dari Glenn. Setelah keduanya secara resmi mengkonfirmasi hubungan mereka, kolaborasi keduanya dalam pertempuran di garis depan pun semakin membaik. Mereka sudah mempunyai motivasi satu sama lain untuk terus bertahan hidup bersama-sama. Namun, ada satu aturan di dunia para dewa yang tidak dapat ditolerir, yang berlaku selama lebih dari ribuan tahun lamanya, di mana para dewa tidak diperbolehkan menjalin kasih dengan manusia. Hal ini juga berlaku kepada Merlin yang merupakan seorang Valkyrie, karena bagaimanapun juga ia tetaplah seorang manusia. Peristiwa penting kelima. Hubungan terlarang yang dilakukan secara diam-diam oleh Merlin dan Glenn pada akhirnya terbongkar. Fakta ini berimbas kepada Glenn yang harus mendapatkan hukuman berat, di mana dirinya akan disiksa terus-menerus tanpa henti. Sedangkan Merlin identitas Valkyrie-nya akan dicabut, begitu pula dengan kekuatan sucinya. Dia akan dikeluarkan dari kuil para dewa. Setelah dia diusir dari kuil para dewa, kehilangan gelar Valkyrie serta kekuatannya, segala upaya yang telah ia lakukan selama ini berakhir dengan sia-sia. Merlin yang tidak bisa berbuat banyak terus-menerus jatuh ke dalam kesedihan yang amat dalam. Setelah kehilangan Yeo, sekarang ia juga harus kehilangan Glenn. Namun dalam kesedihan mendalam yang ia alami, kekuatan yang tak diketahui yang terkubur jauh di dalam tubuh Merlin kemudian terbangkitkan. Kekuatan besar yang ia miliki bahkan membuat para Valkyrie lain yang menjaga kuil para dewa kerepotan. Peristiwa keenam. Dengan kekuatan besarnya, Merlin menerobos kuil para dewa sehingga ia bisa menyelamatkan Glenn yang disiksa habis-habisan. Dalam situasi tersebut, Merlin berpikir bisa kabur dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Tapi naasnya, rentetan nasib buruk yang menimpanya masih belum usai. Di tengah-tengah pelarian mereka muncullah sosok sang dewa tertinggi. Ia pun bertanya-tanya mengapa Merlin masih bisa mempunyai kekuatan besar padahal kekuatan sucinya telah sepenuhnya ia cabut. Di sisi lain, Glenn dengan tubuh payahnya meminta sesi bernegosiasi. Ia meminta kepada sang dewa tertinggi untuk membebaskan mereka berdua, mengingat keduanya telah melakukan banyak kontribusi besar di medan pertempuran. Tapi sayangnya permintaan Glenn ditolak secara mentah-mentah oleh sang dewa tertinggi. Dan sebagai hukuman berat karena sudah melanggar aturan ribuan tahun serta mengacak-acak kuil para dewa, sang dewa kemudian melepaskan tombak sucinya untuk mengeksekusi Glenn dan Merlin dalam satu waktu. Sebelum tombak suci tertancap di kedua tubuh mereka, Glenn pun dengan cepat mendorong Merlin sehingga hanya Glennlah satu-satunya yang harus kehilangan nyawa dalam serangan tersebut. Sebelum maut menjemputnya, Glenn pun memberikan beberapa kata-kata terakhir kepada Merlin. Meskipun love yang ia miliki malah membawanya kepada akhir yang tragis, Glenn sama sekali tidak merasa menyesal sedikit pun dengan pilihannya.
Bahkan jika ia dikirim ke masa lalu sekalipun, ia akan tetap memilih jalan yang sekarang ia pilih. Dan itulah kata-kata perpisahan dari Glenn kepada Merlin yang kini sudah benar-benar kehilangan segala hal di hidupnya. Teriakan kemarahan Merlin yang sudah tak terbendung lagi tiba-tiba menyebabkan retakan di langit ketika kekuatannya yang meluap-luap membumbung tinggi di langit, hingga akhirnya terciptalah sebuah portal antar dimensi diikuti dengan munculnya roh-roh jahat yang kemudian turun ke wilayah para dewa. Merlin yang dianggap memiliki kesengsaraan paling parah dilimpahi dengan energi-energi kelam dari alam semesta yang membuatnya sangat kuat dan tak ada satupun sosok di wilayah para dewa yang sanggup untuk menandinginya. Tapi di saat yang bersamaan ia juga harus kehilangan kewarasannya. Peristiwa penting nomor 7. Merlin yang dilimpahi kekuatan kelam pada akhirnya melepaskan sebuah serangan berskala luas, di mana serangan tersebut dengan cepat menghancurkan wilayah para dewa beserta makhluk hidup yang berada di dalamnya. Itu merupakan ending klimaks dari kejatuhan Merlin. Dan di saat itu pula Yeo meminta kepada sistem untuk segera memutar kembali garis waktu ke titik awal. Dan tak lama setelahnya Yeo pun dikembalikan di titik pada saat ia mempercepat garis waktu. Kemampuan manipulasi garis waktu ini memakan cukup banyak energi sehingga membuat Yeo ngos-ngosan karenanya. Selain itu ia tidak menyangka kalau kepergiannya malah akan membawa rasa sakit yang besar kepada Merlin. Bahkan Dewa Glenn sekalipun tidak mampu membuat akhir yang bahagia kepada Merlin. Aturan yang tidak memperbolehkan dewa jatuh cinta kepada manusia membuat Yeo benar-benar sangat kesal. Jadi ujung-ujungnya Yeo tetap harus menyelesaikan permasalahannya seorang diri. Meskipun urusan cinta benar-benar memusingkan, tapi mau tak mau Yeo mesti menjalaninya. Ya, walaupun dunia tersebut sudah ditakdirkan untuk hancur, tapi setidaknya Yeo akan memastikan bahwa akhir dari Merlin akan bahagia dengan sempurna. Waktu pun terus berlalu. Sebelum hari H dimulainya kompetisi penyisihan pemilihan Valkyrie, Shin pun beralih ke tempat kediaman Pak Wali Kota Kelvin. Pada kesempatan kali ini Pak Kelvin mengajak Merlin dan Pak Kades makan malam di rumahnya. Nampak terlihat Merlin yang sedang mabuk mengatakan bahwa dia tidak akan berbelas kasih kepada Caitlyn walaupun ia adalah saudarinya sekalipun itu, karena kompetisi tetaplah kompetisi. Tak lama berselang tiba-tiba saja Merlin muntah-muntah. Nampaknya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Merlin sendiri menganggap hal ini terjadi karena pengaruh minuman beralkohol yang terlalu banyak ia konsumsi, sehingga ia masuk angin dan membuat tubuhnya nyeri-nyeri selama beberapa hari terakhir. Paling-paling minum teh anget langsung hilang, ungkapku. Pak Kades yang merasa khawatir dengan kondisi Merlin kemudian pamit dan menyudahi makan malam kala itu, sebab keesokan harinya akan menjadi acara yang penting bagi Merlin. Jadi Pak Kades akan membawanya pulang untuk mengistirahatkan Merlin. Setelah kepergian keduanya, Pak Wali Kota pun memasang wajah jahatnya. Sepertinya kondisi yang dialami oleh Merlin merupakan salah satu dari bagian rencana yang sudah ia buat. Hingga akhirnya dimulailah hari diadakannya kompetisi babak penyisihan pemilihan Valkyrie selanjutnya. Dalam babak penyisihan tersebut, para calon Valkyrie mempunyai kesempatan 5 match baku hantam, di mana setiap pemain mendapatkan 2 poin jika menang, 1 poin untuk seri, dan minus 1 poin bagi yang kalah. Dan hanya ada 20 pemain dengan poin teratas saja yang berhak untuk mengikuti babak final yang akan diadakan keesokan harinya. Dan kompetisi pun dimulai. Singkat waktu, kini kita sudah memasuki pertandingan kelima Merlin, dan dia harus berhadapan dengan seorang wanita kekar bernama Outland. Dalam duel tersebut Merlin terus-menerus dipukul mundur oleh lawannya. Hal ini terjadi bukan karena lawan terlalu tangguh darinya, namun dikarenakan Merlin merasakan adanya kondisi yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa tubuhnya semakin lama semakin terasa berat, hingga ia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dari arah tribun penonton, Pak Kades pun sadar bahwa Merlin tidak terlihat seperti biasanya. Ia terlihat lebih lemah dan tidak menunjukkan semua kemampuan bertarungnya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa Merlin takkan bisa melaju ke babak selanjutnya. Merlin sendiri terus dibuat terhempaskan oleh serangan lawannya, tapi kendati demikian, tekad untuk memenangkan pertandingan penentuan ini masih belum tergoyahkan sedikit pun. Karena jika ia kalah di sini, Merlin takkan bisa masuk dalam jajaran pemain 20 teratas. Karena tidak ingin hal tersebut sampai terjadi, Merlin pun kemudian memaksakan dirinya untuk bergerak dan melaju dengan cepat ke arah lawan yang saat itu dalam kondisi lengah. Setelah masuk ke dalam jangkauan serang, ia pun melepaskan rentetan tinju madun secara berturut-turut, di mana Merlin tidak mau menyia-nyiakan 10 tahun kerja kerasnya berakhir tanpa hasil. Setelah darah Outland terus terkikis hingga berada di bawah 5%, panitia kompetisi pun menghentikan pertandingan, dan Merlin dinyatakan telah memenangkan pertandingan terakhirnya. Dengan kemenangan ini dan ditotal dengan keseluruhan pertandingan, maka ia telah memenangkan 3 kali pertandingan dan 2 kali seri.
Dengan poin yang ia miliki, ia juga berhasil menempati urutan ke-20 dari deretan teratas pemain dan berhasil melaju ke babak final. Dan iya, tidak seperti sebelumnya, pada kesempatan yang berbahagia ini Yew nampak terlihat hadir di antara bangku penonton sambil bertepuk-tepuk burung merpati untuk memberikan dukungan penuh kepada Marilyn. Di dalam hatinya Marilyn merasa sangat gembira karena sang MC telah menepati janjinya, apalagi penampilan Marilyn juga tidak membuatnya kecewa. Scene pun kemudian berganti, di mana Pak Wali Kota Kelvin merasa sangat emosi mengetahui bahwa anaknya tidak melakukan rencana yang ia buat dengan baik. Jadi Kelvin ini adalah orang yang menyuruh anaknya untuk diam-diam meracuni Marilyn dan membuatnya seakan-akan tewas karena pertarungan dalam kompetisi. Tapi nyatanya Caitlyn mengurangi dosis racun kepada Marilyn karena dia tidak mau membunuh Marilyn. Dia cuma ingin Marilyn kalah. Namun Kelvin tidak peduli dengan alasan Caitlyn sambil dirinya terus memukulin anaknya yang sudah menggagalkan rencananya. Kelvin ini merupakan sosok egois yang melakukan apapun demi mencapai tujuannya, yakni tinggal bersama para dewa di Golden City. Dan itu akan terwujud apabila anaknya ini menjadi seorang Valkyrie. Dengan wajah yang penuh memar, Caitlyn kemudian mengatakan jika ia masih percaya diri untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut, karena dalam babak penyisihan ia menempati posisi pertama, dan dengan kekuatannya ia yakin bisa melampaui Marilyn. Namun menurut sang ayah, anaknya ini cuman halu aja, karena nyatanya dalam segala aspek Marilyn jauh lebih baik ketimbang anaknya. Hal ini terbukti di saat Marilyn bisa masuk final padahal ia sedang terkena dari efek racun. Dan bahkan Marilyn sering berhadapan dengan monster kuat dan membuat pengalamannya cukup luas dalam pertempuran yang nyata. Tapi sekarang rencananya sudah hancur berantakan. Padahal untuk menjadikan anaknya Valkyrie, Kelvin jugalah orang yang sudah mengirim seseorang untuk memancing kawanan monster kuat ke arah pemukiman desa, sehingga Pak Kades tidak mempunyai pilihan lain selain tinggal di dalam kota. Dengan cara ini maka Kelvin bisa mengendalikan Marilyn di bawah kota yang dipimpin olehnya. Ya, karena nasi sudah menjadi bubur ayam, maka tidak ada pilihan lain lagi selain mempercayakan semuanya kepada sang anak. Kelvin juga memaksa Caitlyn untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan menggunakan metode apapun. Sebelum Caitlyn masuk ke dalam kediamannya, ternyata ada Yew yang sedari tadi sedang menguping obrolan rahasia antara anak dan ayah yang merencanakan sesuatu. Meskipun MC sudah tahu akan rencana buruk mereka, akan tetapi Yew tak akan membeberkannya kepada Marilyn. Karena menurutnya jika Marilyn terus diberikan bantuan dari luar, maka di masa depan dia tidak akan menjadi sosok pribadi yang kuat dalam hal fisik dan juga mentalitas. Hei, kenapa kau sangat peduli dengan Marilyn? Padahal kalian kan baru bertemu belum lama ini, tanya Caitlyn. Khawatirkan saja keadaanmu sendiri sebelum kau mengkhawatirkan orang lain, balas Yew. Karena Yew merasa prihatin selama hidupnya Caitlyn hanya bisa hidup di bawah kendali sang ayah. Jadi keinginan untuk menjadi Valkyrie sejatinya tidak muncul atas dasar keinginannya sendiri. Yew juga memberikan nasihat kepada wanita tersebut untuk memikirkannya secara baik-baik, karena besok akan menjadi hari penentuan nasib wanita ini di masa mendatang. Ya, Yew memperingatinya karena cuma dia yang tahu kalau besok akan menjadi hari tewasnya wanita yang satu ini. Dan kemudian tibalah hari berlangsungnya babak final pemilihan Valkyrie. Sebelum pergelaran dimulai, muncullah sosok dewa yang sangat dikagumi oleh para kaum ladies, dan itu adalah Glenn, yang akan menjelaskan rule-rule di dalam babak final ini. Babak final ini akan berlangsung di dunia dimensi lain, yakni dunia lembah rahasia. Kalau di dunia Yew sih, ini paling disebut dungeon, di mana para peserta ujian diwajibkan untuk menghabisi Giant Frost sebagai bosnya. Dan setelah mengalahkannya, mereka harus mendapatkan batu perjanjian yang cuma ada satu buah saja. Dan orang yang mendapatkannya pertama kali berhak keluar sebagai pemenang. Glenn juga menyatakan petualangan di lembah rahasia akan sangat berbahaya, karena setelah memasukinya para peserta tak akan bisa keluar sebelum ujiannya berakhir. Dan selama di dalam sana mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan individu masing-masing. Jadi hidup dan mati mereka bergantung pada seberapa tangguhkah mereka bisa beradaptasi pada lingkungan. Glenn juga berharap bagi siapapun yang belum siap, mereka diperbolehkan untuk menyerah dan tidak melanjutkan pertandingan. Di sisi lain nampak terlihat Marilyn yang sudah pulih total dari efek racunan. Ia merasa tubuhnya lebih bugar dari sebelumnya berkat efek potion yang sempat Yew berikan. Dengan kondisi seperti sekarang, Marilyn yakin 100% kalau ia bisa memenangkan kompetisi kali ini dan menjadi sosok Valkyrie yang sejati.